Halo semuanya, hari ini kita pengen wawancara perusahaan Queen's Furniture. Oke, jadi perkenalkan kita dari mahasiswa BINUS. Kita ada project tugas wawancara tentang terkait bisnis, pengalaman dalam berbisnis. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Uun, saya owner dari Queen's Furniture. Kenalin bisnisnya dulu aja, secara Saya bergerak di bidang furniture, jadi perdagangan kecil menengah berarti. Nah itu furniture ini dikirim langsung ke toko furniture yang ada di Jawa Barat. Ada penjualan online juga. Kalau boleh tahu apa usahanya tuh ada di cabang mana aja sih? Cabangnya hanya di Bandung aja. Cuma ada 2 store, satu di Taman Kopo, satu lagi di Kota Baru Parahyangan. Terus misalnya dari sejarah bisnisnya gimana? Saya mulai ini dari tahun pendiriannya 2001. Untuk dari motivasi bisnis, gimana cara Bapak tuh menemukan motivasi bisnis? Motivasi itu yang kayak buat Bapak tuh pengen bikin bisnis itu kenapa gitu? Pasti ada awal mulanya. Dulunya memang saya kerja di perusahaan furniture. Gitu loh. Jadi kemudian perusahaan furniture itu dulu tempat saya kerja itu adanya di Kota Sukabumi. Nah, perlu cabang yang ada di Kota Bandung. Makanya saya mendirikan istilahnya apa ya? Kepanjangan tangan dari pabrik yang di Sukabumi gitu. Dari yang dari Sukabumi di pindah ke sini gitu. Bisa Bukan, bisa bilang kayak cabang. Ya. Kalau untuk kompetitor nih, bagaimana cara tuh menang di dalam persaingan itu, bisa kayak maju, bisa survive lah. Ya udah pasti kan harga, terus pelayanan, sama ya servis berarti. Konsumen itu yang paling menentukan. Jadi kayak dalam servis ini maksudnya apakah misalnya Ya, kalau misalnya ada komplain, kalau di bidang furniture kan banyak komplain biasanya. Nah, gitu tuh tergantung kita tuh butuh handle konsumen, beresin komplainan tuh seperti apa gitu loh. Jadi nggak hanya jual putus aja gitu loh. Kita juga harus mikirin after salesnya. Bapak melihat peluang dari bisnis furnitur ini gimana? Dari awalnya kan memang kepanjangan dari cabang Sukabumi. Ya. Nah, setelah tahun 2001 itu saya baru buka sendiri sampai sekarang. Kalau kedepannya ya furniture satu bidang yang bukan kebutuhan pokok, tapi orang masih diperlukan lah. Jadi kita harus lihat perkembangan zaman, mau itu offline, mau itu online, itu harus selalu ikut. Jadi mau itu ada perkembangan yang baru, misalnya lagi rame nih di TikTok atau lagi rame di Instagram gitu, kita mesti ikut perkembangan zaman gitu. Kalau model bisnis zaman dulu kan masih kita tergantung dari dulu kan ada distributor, agen, toko, terus baru end user. Kalau sekarang kan memang kebanyakan udah bisnisnya udah langsung B2C, dia langsung ke konsumen langsung. Jadi itu kalau online kan sistemnya udah langsung ke konsumen. Iya. Jadi kita harus terus ikut perkembangan zaman lah. Mungkin bisa jelasin jenis hak paten yang dimiliki perusahaan ini nggak Om? Saya nggak ada hak paten. Kalau furniture jarang hak paten. Jadi furniture itu kebanyakan customize sama, kalau saya emang ada banyak barang import sekarang. Jadi dia itu seperti fashion. Jadi berubah-berubah terus. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu berubah-berubah terus. Jadi bukan produk yang terus monoton itu aja. Karena kan barusan udah dibahas nih after sales service. Itu bentuknya kalau di dunia furniture tuh bentuknya apa? Misalnya kalau misalnya ada yang rusak, misalnya kalau furniture kan ada komponen, bisa rusak, bisa patah, atau misalnya kurang aksesorisnya, itu yang harus kita follow up terus ke konsumen. Jadi nggak bisa jual putus begitu aja. Gitu. Apa ada kayak cara menjamin kalau produknya itu sampai ke konsumen dengan selamat? Hanya kan itu nggak selalu selamat, karena kita kirimnya kan semua lewat ekspedisi. Ada yang ekspedisi, ada yang pakai mobil sendiri. Jadi kadang di ekspedisi bisa dilempar lah, atau handle-nya memang kurang baik, kan bisa rusak. Sedangkan saya kan pasarnya kan seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma Bandung aja. Jadi kirimnya itu jauh, berarti resiko untuk barang itu rusak, barang itu kurang komponennya mungkin ada. Jadi kita juga harus selalu siap lah untuk terima komplain. Caranya juga untuk balas konsumen seperti apa. Kalau misal produk sampai ke konsumen udah rusak nih, itu bisa ada sistemnya kayak misalnya di retur atau bagaimana? Kalau jarak jauh itu nggak bisa. Kalau jarak jauh kita paling kirim komponen. Tapi kalau jarak dekat kita masih bisa. Gitu loh. Cuma biasanya kalau saya di sini sebelum dikirim itu ada review. Jadi kita cek dulu barangnya, di review dulu. Mungkin sekitar 5%-an mungkin adalah kerusakan. Tapi itu mungkin kerusakan yang ditimbulkan dari ekspedisi, dari pengiriman. Kalau kan tadi Om bilang banyak mayoritas penjualan di sini tuh B2C. Tapi kalau untuk B2B ada nggak? Misalnya kayak
kantor atau segala macam? B2B-nya sekarang udah mulai berkurang karena perkembangan zaman ya. Berarti semenjak era COVID kan lebih banyak ke konsumen langsung, ke end user langsung gitu loh. Tapi tetap ada yang ke pabrik, ke distributor, ke agen lain itu tetap ada. Cuma udah jauh-jauh berkurang omsetnya daripada yang penjualan langsung ke end user. Pas awal-awal kan belum banyak yang online ya. Itu pas Ya 2001 kan belum ada online. cara menemukan konsumen dan supplier tuh bagaimana? Visit ke toko, visit ke konsumen langsung, visit ke pabrik, ke distributor langsung gitu. Kita nawarin barang seperti apa gitu. Lebih ke jualan zaman dulu lah. Kita datang, kenalan, lihat peluangnya, tawarin harga barangnya, kita lihat kompetitor harganya bisa masuk atau enggak. Setelah itu mereka mungkin mau coba gitu loh. Nah, kita follow up-nya dengan misalnya ada kerusakan atau ada apa gitu loh. Terus kecepatan kita ngirim barang juga harus diperhatiin karena kan belum tentu misalnya toko nih jual ke konsumen nih, dia tuh kan kadang minta cepet gitu loh. Kalau dari kitanya lambat ngirimnya kan konsumen juga mungkin marah ke tokonya, toko juga marah ke kita gitu. Jadi butuh kecepatan juga dari kiriman. Pokoknya service setelah penjualan itu yang penting. Salah satu faktor utama lah. Hmm. Kalau untuk misalnya pelanggan tuh, pelanggan toko itu tuh ada sistem bagaimana gitu. Kayak penjualannya apakah langsung atau order dulu sebelumnya atau bagaimana? Ya gini, karena barangnya sebagian import itu nggak selalu ready. Itemnya itu bisa sampai ribuan, bisa jutaan malah itemnya. Jadi ada sistem yang memang kita PO, purchase order, jadi kita pesan dulu, nanti setelah barangnya datang kita baru kabarin konsumen. Ada yang memang kalau barangnya ready bisa penjualan langsung. Kalau misalnya konsumen mau customize gitu, Kalau customize kan kita berarti kan ada ini kan, misalnya kayak bikin kitchen set misalnya. Itu kan kita harus ukur lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, modelnya seperti apa. Jadi kita harus bikin desainnya seperti apa. Misalnya kan kalau kitchen set kan mungkin letak kompor di mana, letak sink di mana, takaran air di mana. Jadi kita harus memang ukur ke rumah konsumen kalau customize. Kan kata Om kan tadi kan kayak ada impor dari luar negeri gitu kan. Nah, biasanya itu dari negara mana aja sih? Kalau Dari boleh China. tahu? Dari China. Kalau boleh tahu nih, misalkan dari China tuh kayak barang jadi atau kayak masih dalam bentuk apa ya, bahan mentah gitu. Misalkan kayak kayu gitu, masih bentuk Oh, kayu. barang jadi. Oh, barang jadi. Tapi knockdown kebanyakan. Hmm. Kayak gini aja. Ini tuh pasti terpisah nih antara top table sama rangka sama kaki itu terpisah. Jadi nggak dikirim itu nggak utuh seperti ini gitu. Kecuali sofa. Kalau sofa mungkin utuh karena sofa nggak mungkin ke knockdown.